Hari ini kita ditunjukkan di tengah sifat manusiawinya, Yesus juga mempunyai sifat ilahi. Dan kita pun diajak juga terus-menerus berupaya seperti Yesus di tengah sifat manusiawi kita, di tengah segala keterbatasan kita diajak untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, mendekati sikap dan sifat Yesus. Dan hari ini terutama bagaimana kita juga memberi pengampunan sebagaimana kita meminta pengampunan kepada Bapa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia dalam himpunan umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat biasa yang ke-8. Kita diajak untuk bisa terus-menerus memperbaiki diri, sehingga sikap kita di hadapan Allah sama dengan sikap kita di tengah sesama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Maha Pengampun, melalui mereka yang mendahului kami menerima sabdamu. Kiranya Engkau berkenan memperkembangkan iman umat-Mu, sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah melimpah. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita menurut turut urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, yang lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan. Dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun.
Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ada apa-apa pada pohon itu. Tetapi ketika tiba di sana, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan para murid tiba di Yerusalem. Mereka masuk bait Allah dan mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia melarang orang membawa barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Para imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan ajarannya. Menjelang malam, Yesus dan para murid keluar kota lagi. Pagi-pagi Yesus dan para murid lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk kemarin sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, maafkan dulu sekiranya ada sesuatu dalam hati terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak memaafkan, maka Bapamu di surga pun tak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita bertemu dengan sosok Yesus yang mungkin lain daripada biasanya. Biasanya digambarkan dengan penuh kelembutan, juga penuh kesabaran dan lain sebagainya. Tetapi dari kisah Injil tadi kita justru mengerti bahwa Yesus itu memang sungguh Allah, sungguh manusia. Ia bisa lapar, ia bisa merasa jengkel, ia bisa mengobrak-abrik bait Allah dan lain sebagainya. Bahwa sifat-sifat manusiawi sungguh-sungguh ada dalam diri Yesus. Tetapi juga dia seorang guru, seorang pengajar, dan tadi dalam kisah dalam Injil kita mendengarkan banyak orang takjub akan pengajarannya, tapi juga ada yang membencinya karena ajaran-ajaran Yesus. Dan terlebih lagi setelah kisah yang tadi, kisah pohon ara, lalu kisah bait Allah, Yesus pun memberikan dasar atau spiritualitas mendasar bagi kita ketika kita menghadap Allah, yang kita mau berdoa kepada Allah, yaitu bagaimana kita bisa mengampuni apa yang ada dalam hati kita terhadap seseorang. Ingin menunjukkan bahwa sikap kita kepada Allah juga perlu kita tunjukkan sikap kita kepada sesama. Paling tidak kalau kita berdoa Bapa kami sekarang ini, seringkali kan kita berdoa, ampunilah kami yang berdosa ini, atau bukan ya Bapa kami, pokoknya ada minta pengampunan begitu. Tapi apakah kita dalam hidup sehari-hari juga bisa dengan legowo mengampuni orang lain yang mungkin bersalah kepada kita? Yesus mengajarkan itu. Yesus menunjukkan bahwa kita diajak di tengah sifat manusiawi kita, seperti Yesus juga mempunyai sifat-sifat manusiawi, bagaimana kita juga terus-menerus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin mendekati pribadi Yesus sendiri. Maka saya sering mengatakan, kadangkala saya kalau membaca kitab suci, membaca perintah-perintah Yesus, kita itu diajak menjadi orang yang ora umum. Ora umum itu ya tidak umum.
ora umum apike gitu loh. Maksudnya sabda Yesus itu mengajak kita melampaui sisi manusiawi kita. Dihina suruh dimaafkan, dibenci suruh mendoakan, dan sama ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita pun diajak untuk berusaha juga menghilangkan sifat-sifat negatif atau perasaan negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan ini kan tidak mudah. Kita mudah memohon pengampunan, tetapi ketika kita memberi pengampunan itu juga tidak mudah pula. Apalagi kalau kesalahan orang itu bukan kesalahan yang sederhana dan ringan. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ditunjukkan di tengah sifat manusiawinya, Yesus juga mempunyai sifat ilahi. Dan kita pun diajak juga terus-menerus berupaya untuk terus-menerus seperti Yesus. Di tengah sifat manusiawi kita, di tengah segala keterbatasan kita diajak untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, mendekati sikap dan sifat Yesus. Dan hari ini terutama bagaimana kita juga memberi pengampunan kepada orang lain, sebagaimana kita meminta pengampunan kepada Bapa. Bagaimana kita mengusahakannya selama ini, kita hening sejenak. Apapun yang kalian minta dan doakan akan diberikan, asal kalian percaya bahwa akan menerimanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, Putra-Mu telah Kau utus agar semua orang dari segala bangsa datang menghadap Engkau. Semoga kami mengimani Dia dan iman kami menghasilkan buah cinta kasih melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sampai jumpa pada perayaan Ekaristi esok hari di channel dan jam yang sama. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Selamat hari Jumat.